Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Robah Hunaifi dan Andi Anugrah Maharani ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai tugas kami, yakni berjudul Tsunami dan Mitigasinya. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi penugasan mata kuliah mitigasi bencana dan risiko. Sebelum itu, kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yang berarti su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pengertian tsunami adalah bencana alam berupa gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi di dasar laut dan memiliki kemampuan untuk menjalar dengan kecepatan tinggi. Bahkan kecepatannya bisa melebihi 90 km per jam. Adapun penyebab terjadinya tsunami terutama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Tsunami yang dipicu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan gunung api dasar laut, atau akibat jatuhnya meteor jarang terjadi. Berikut ini adalah beberapa syarat yang berpotensi tsunami menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang pertama, pusat gempa teknologi atau gempa vulkanik harus terjadi di bawah dasar laut. Yang kedua, kedalaman pusat gempa tidak mencapai 60 km. Yang ketiga, magnitud atau kekuatan gempa melebihi 6,0 skala Richter. Dan yang terakhir, patahan yang mengakibatkan gempa adalah sesar naik dan sesar turun. Selanjutnya yakni jenis-jenis tsunami. Yang pertama, tsunami lokal. Tsunami lokal adalah jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Dengan begitu, waktu tempuh yang diperlukan dari titik kejadian hingga tiba di bibir pantai sekitar 5-30 menit. Umumnya, gempa lokal berdampak cukup besar karena gelombangnya sangat terasa meski telah mencapai area daratan. Selanjutnya yakni tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. Yang ketiga yakni tsunami jarak. Tsunami jarak juga biasa disebut dengan ocean-wide tsunami atau tele-tsunami, merupakan tsunami destruktif. Artinya, jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu, setidaknya butuh waktu 3 jam untuk tiba di daratan. Yang keempat yakni tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga biasa disebut meteotsunami atau tsunami atmosfer, yang merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja, tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, saluran depan badai, dan sebagainya. Yang kelima yakni metrotsunami. Metrotsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil, sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikrotsunami ini. Selanjutnya yakni tsunami early warning system, atau yang biasa disebut dengan INETEUS. Adalah suatu sistem peringatan dini tsunami yang di dalamnya telah diterapkan teknologi baru yang dikenal dengan Decision Support System. Sistem ini dikembangkan melalui proyek GTEUS atau German Indonesia Cooperation for Tsunami Early Warnings. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia
Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS adalah satu-satunya sistem peringatan dini tsunami yang berlaku di Indonesia, dan bahkan seluruh daerah di Indonesia wajib menyesuaikan dengan sistem ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, BMKG adalah satu-satunya badan resmi yang bertugas menyerukan peringatan dini tsunami. INATIUS memiliki dua sistem pemantauan. Yang pertama, sistem pemantauan darat yang terdiri atas jaringan seismometer, broadband, dan GPS. Yang kedua, sistem pemantauan laut atau Sea Monitoring System, terdiri atas tide gauges, buoys, CCTV, radar tsunami, dan kabel bawah laut. Dua yang terakhir masih dalam tahap pengembangan. Data hasil observasi dikirimkan ke BMKG menggunakan sistem komunikasi yang utamanya berbasiskan satelit. Selanjutnya yakni upaya penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Yang pertama, jika berada di sekitar pantai, terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba, sehingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi atau perbukitan atau bangunan tinggi, sambil memberitahukan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Yang ketiga, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya, gelombang berikutnya akan menerjang. Yang keempat, jika gelombang telah benar-benar mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban. Beberapa contoh kasus tsunami yang telah terjadi. Yang pertama, yakni tsunami Selat Sunda tahun 1883. Tsunami ini terjadi pada tahun 1883 yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau. Tsunami ini menerjang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera serta memakan korban jiwa sebanyak 36.000 jiwa, menghancurkan 300 perkampungan dan juga menghancurkan 5.000 kapal serta menenggelamkan banyak pulau kecil. Ketinggian gelombangnya mencapai 41 meter dan menjadi salah satu pemicu menurunnya populasi badak bercula 1. Letusan Krakatau pada 26-27 Agustus 1883 merupakan aktivitas awal Krakatau yang tenang selama 200 tahun tanpa gejolak vulkanis. Penyimpan energi besar di bawahnya melontarkan ledakan dahsyat. Yang kedua yakni Tsunami Flores 1992. Tsunami Flores pada tahun 1992 juga tercatat sebagai tsunami paling dahsyat di Indonesia. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang bagian utara Pulau Flores, menyebabkan tsunami setinggi lebih dari 25 meter dan menerjang daratan sejauh 75 hingga 300 meter di Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Flores Timur. Bencana ini diketahui menewaskan lebih dari 2.000 jiwa, 500 orang hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Bencana ini diperkirakan menghancurkan 18.000 rumah, 113 sekolah, dan 90 tempat ibadah hancur. Tsunami Aceh 2004. Tsunami Aceh pada tahun 2004 dikenal sebagai tsunami paling dahsyat di dunia yang dipicu oleh gempa bumi tektonik berkekuatan 9,3 SR yang disebut setara bom dengan bobot 100 gigaton. Gempa tersebut berpusat pada kedalaman 30 km di bagian bawah kerak bumi. Korban jiwa sekitar 230. Gempa ini mengakibatkan lempeng Australia dan lempeng Hindia menyeret lempeng Eurasia. Akibatnya, sebagian lempeng Eurasia masuk ke bagian dalam melalui pergerakan tektonik lempeng. Tidak sampai itu, pergeseran lempeng tersebut secara mendadak menyebabkan salah satu lempeng bergerak ke atas, sehingga terjadinya gelombang tsunami di pantai yang berbatasan dengan Selat Hindia seperti Myanmar, Maladewa, dan Aceh. Tsunami Palu 2018. Tsunami di Donggala Palu, Sulawesi Tengah Barat terjadi pada tahun 2018 lalu.
tetapi juga menjadi salah satu bencana tsunami terbesar di dunia. Tsunami ini menjadi sangat parah karena juga terjadi bersamaan dengan likuifikasi atau pergerakan tanah di Petobo yang menyebabkan ratusan nyawa hilang begitu saja. Sebelum terjadinya tsunami, terjadi gempa berkekuatan 7, mW. Dampak bencana di Sulawesi Tengah tercatat 2.113 orang meninggal dunia, sebanyak 1.309 orang hilang dan 4.612 orang luka-luka. Tsunami Jepang 2019. 11 Maret 2011 terjadi gempa bumi berkekuatan 9,1 di Jepang dan memicu tsunami. Hal ini disebabkan karena Jepang berada di pertemuan lempeng Samudra Pasifik dan lempeng laut Filipina yang aktif, sehingga setiap kali bertabrakan atau memisah, guncangan akan kerasa sampai ke permukaan tanah Jepang. Diperkirakan 200.000 orang meninggal atau hilang dan 500.000 lainnya terpaksa dievakuasi. Tsunami dan gempa mempengaruhi stasiun pembangkitan listrik tenaga nuklir dan menyebabkan keadaan waspada nuklir. Kerugian yang dicatat dari bencana ini adalah 360 miliar dolar AS. Regulasi untuk mitigasi bencana di Jepang. Selain persiapan-persiapan tersebut, pemerintah Jepang menindaklanjuti mitigasi bencana lewat sejumlah regulasi berikut ini. A. Tahun 2011, pemerintah Jepang menyetujui jangka waktu 1 tahun rekonstruksi dan mengamandemen rencana penggulangan dasar bencana untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi berbagai bencana. B. Tahun 2012, 470.000 orang mengungsi sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, menyisakan 344.000 orang pengungsi karena radiasi nuklir masih tinggi. C. Tahun 2015, diadakan konferensi tingkat dunia tentang pengurangan risiko bencana dan menyetujui pedoman internasional baru untuk mengurangi dampak bencana dari 2015 hingga 2030. Sebuah forum diadakan di Jepang untuk memperkenalkan praktik-praktik perencanaan dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana. D. Tahun 2016, sekitar 174.000 orang masih terlantar dan 60.800 orang tinggal di permukiman sementara. E. Februari 2017, tingkat radiasi masih tinggi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Perikanan mulai pulih. Uji kualitas air berada dalam tingkat dapat ditoleransi. F. Pada 2018, otoritas rekonstruksi melaporkan 100.000 orang sudah berada di rumah permanen. 92% unit perumahan umum selesai dibangun dan pemerintah evakuasi mulai dicabut. Proses pembersihan dan dekontaminasi pabrik Fukushima Daiichi berlanjut. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana tsunami menurut VSI Vulcanological Survey of Indonesia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 1. Batu-batu pemecah gelombang. Selain batu-batuan, kita bisa memanfaatkan hutan bakau. 2. Pembuatan bangunan tempat penyelamatan diri. 3. Pembangunan dinding penahanan laju tsunami.
lakukan kerjasama dengan ahli sipil untuk mengukur kekuatan. Efek sampingnya, jika tidak kuat, dinding itu akan roboh, terbawa arus, dan lebih membahayakan masyarakat. 4. Pembangunan rumah dengan tiang-tiang kokoh di atas batas tinggi gelombang tsunami. 5. Pembangunan rumah dengan tiang kokoh di atas batas tinggi gelombang tsunami. Secara umum, ada 2 pendekatan mitigasi yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan mitigasi fisik. Pendekatan fisik terhadap mitigasi bencana dilakukan dengan menerapkan upaya yang bersifat struktural, non-struktural, serta gabungan antara keduanya. A. Pendekatan non-struktural dengan sabuk hijau, green belt. B. Pendekatan struktural dengan peringatan dini. C. Bangunan sipil untuk menahan tsunami. D. Bangunan sipil untuk evakuasi. 2. Pendekatan mitigasi non-fisik. Mitigasi bencana melalui pendekatan fisik dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemetaan, sosialisasi, dan simulasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.